Selamat pagi Pak Yerik dan juga teman-teman yang mungkin menonton. Pada hari ini, saat ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan proyek 4. Nah, tanpa berapa tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada dasarnya, risiko itu ada di dalam setiap bidang. Risiko dalam kita sehari-hari, risiko kita terjatuh, risiko kecelakaan, risiko ketika saya meminum ini, saya bisa keracunan. Dunia ini banyak banget risiko. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengerti tentang manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko bukan berarti kita bisa menghindari risiko sepenuhnya, no. Tapi ketika kita sudah mengetahui ada risiko yang ada, dan bagaimana cara kita menganalisanya, bagaimana cara kita memitigasinya, ini mempengaruhi kelancaran pengadaan barang atau jasa. Ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Buat apa? Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan operasional. Ini operasional di sini artinya di dalam bidang hospitality ya. Meminimalkan dampak resiko terhadap biaya, kualitas, dan pengadaan. Dalam industri hospitality, yang sudah saya tulis, manajemen resiko pembelian sangat penting untuk mendukung layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Ini latar belakangnya. Nah, manajemen resiko itu harus kita mengerti, harus kita identifikasi terlebih dahulu untuk kita bisa melakukan step-step selanjutnya. Ini ada beberapa resiko. Pertama, resiko terkait harga fluktuasi yang paling sering terjadi. Harga bahan baku yang naik turun ya. Perubahan pasar bisa, inflasi bisa, atau mungkin subsidi pemerintah dihentikan atau subsidi pemerintah yang diberikan. Ini juga sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah. Ini resiko. Ketidakpastian biaya, resiko. Keterlambatan pengiriman, resiko. Gangguan, resiko. Barang atau jasa tidak diterima, resiko. Kerusakan produk, semua ini, resiko-resiko ini, itu semua ada di setiap bisnis ya. Bukan cuma di hospitality. Resiko ini, perbedaannya orang yang mengerti manajemen risiko sama orang yang tidak mengerti adalah, yang tidak mengerti, itu bahkan tidak mengerti adanya risiko yang harus ditangani. Orangnya tahu ada risiko, tapi ketika di hari H, dia akan kalah sama bisnis yang sudah mengerti tentang risiko. Oleh karena itu, bagaimana sih strateginya untuk kita mengantisipasi risiko? Ya, ini ada beberapa solusi ya, Pak, yang koheren gitu ya. Pertama itu diversifikasi pemasok. Jadi ini menghindari ketergantungan pada satu pemasok. Kayak ada pepatah, don't put all your eggs in one basket. Istilahnya bahwa janganlah kita percaya cuma satu pemasok aja, tapi kita bagi-bagi pemasoknya. Kenapa? Ketika satu pemasok itu turun, ketika satu pemasok itu bangkrut misalnya, atau ketika suatu pemasok itu mendapatkan suatu masalah, kita tidak bingung lagi untuk mencari pemasok, karena kita pemasoknya nggak cuma di satu itu doang. Gitu ya. Yang kedua, kontrak jangka panjang. Ini juga bisa mengantisipasi, memitigasi adanya risiko-risiko yang terjadi. Contohnya harga, contohnya ketersediaan barang, itu harus kita ambil terlebih dahulu. Contohnya saja kontrak itu yang paling penting kayak misalnya di eh, bangunan gitu ya, bangunan untuk IO. Nah, bangunan itu sudah disewa selama 1 tahun. Kenapa? Ini untuk menguji harga, memastikan ketersediaan bangunan itu sendiri. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi, memanfaatkan teknologi. Nah, ada studi kasus. Jadi ini saya ambil di Jurnal Risk Management Practices in the Food and Beverage Industry dari COVID-19 ya. Ini di tahun 2022. Nah, latar belakangnya ini di Jakarta itu ada restoran. Dia menghadapi gangguan pasokan bahan makanan karena pandemi. Nah, risiko harga ya pasti fluktuasi dong, karena meningkat permintaan yang tinggi pada bahan pokok tertentu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih yang bisa kita memanage resikonya? Pertama, itu diversifikasi pemasok.
Ya, seperti yang saya sudah bilang ya. Yang kedua, menyusun kontrak fleksibel yang memungkinkan penyesuaian volume pesanan. Kenapa? Karena kita nggak tahu situasi pasar. Mungkin sekarang lebih stabil, tapi pas pandemi, oh sorry to say, situasi pasarnya sangat naik dan turun. Oleh karena itu kita harus punya kontrak yang fleksibel. Yang terakhir, penggunaan teknologi untuk memantau stok AI seperti saya bilang. Hasil dari studi ini, ketika kita sudah mengetahui resiko yang ada dan bagaimana cara memitigasinya, maka resiko kekurangan bahan berkurang hingga 50%. Efisiensi biaya juga meningkat karena memanfaatkan bahan lokal yang lebih terjangkau. Nah, apa sih kesimpulannya? Apa sih pentingnya resiko tuh? Perusahaan yang mengerti tentang manajemen risiko itu mengeliminasi adanya ketidakpastian dalam proses pembelian. Strategi-strategi yang diterapkan itu untuk mengurangi dampak yang mungkin bisa diterima ketika kita mendapatkan suatu resiko tertentu. Seperti contoh kasus tadi, bahwa manajemen risiko yang baik itu bisa membantu perusahaan dalam revenue, omset, dan juga efisiensi walaupun pada situasi yang sulit, pada pandemi, gitu ya. Jadi inilah presentasi saya, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih.